Ya. Menemukan keanehan kayak begitu mungkin saya berobat pengennya di 2 jalur. Oke. Ya, satu jalur medis, yang kedua alternatif. Oke. Saya cobalah. Awalnya mau kenal sama Gus Samsudin itu, saya ngelihat YouTube-nya dia. Ya, wah saya kira sakti nih. Jangan panggil Gus Mas. Kang aja Mas. Mas Udin ya? Mas Udin ya? Kang aja Mas. Aku tuh gak rela dia dipanggil Gus. Soalnya orang Gus itu kan orang yang kita hormati secara agama ya. Yap. Sedangkan dia sendiri bilang juga Gus dia itu adalah cabagus. Ya kan, jadi Kang aja lah Mas. Nanti kalau kita ngomong Gus, kesian yang punya nama Gus. Gus Miftah tuh tersinggung Mas nanti Mas. Kasian. Yang lain ya, kasihan ya. Turunin nama beliau Mas. Siap. Jadi Abang ya, abang aja. Iya, Bang Udin ya. boleh. Kang Udin. Ya, Kang Udin. Nah. Itu saya ngelihat dia pengobatannya secara ini, secara itu ya kan. Saya ngelihat dia itu waktu kelapa yang dibelah. Nah. Itu isinya berbagai macam itu. Tuh Lihatnya ada di mana? ranjau, ada Lihatnya di mana? YouTube. Di YouTube. Nah, setelah saya ngeliat di YouTube mungkin kayak orangnya kalem ya. Lemah lembut dari tutur cara bicaranya. Orang jadi ini sama dia. Mungkin apa sih kalau dibilangnya? Hormat lah sama dia. Oke. Bagaimana? Ya kan karena tuturnya. Yuk. Saya putusin dari hasil uang ojek saya pagi siang hujan-hujanan sampai jatuh saya bangun lagi. Jatuh juga saya bangun sendiri dok, gak ada yang bangunin. Oke. Iya. Saya putuskan berangkat ke sana. Ya kan? Karena awalnya di sana itu kan pengobatannya itu gratis, ya, gratis. Atau mungkin mahar sih kelasnya. Saya jujur saja, Dok. Uang itu udah saya amplopin, Dok. Saya sobek lagi buat beli kopi buat makan saya, Dok. Setelah saya tahu maharnya dengan sekian gitu. Bentar dulu. Jadi ibaratnya kamu sudah berobat medis, ketemu katanya tumor pembuluh darah nih. Ya. Oke. Dikasih obat. Dikasih obat. Bisa hilang nggak katanya? Enggak. Bahaya nggak? Kurang sih. Enggak terlalu. Nggak bahaya kan katanya kan? Aku tuh cuma pengen konfirmasi itu aja. Nggak bahaya kan? Enggak. Cuma kamu nggak nyaman aja, sakit. Karena sakitnya. Dan kamu berpikir ini harus ke jalur non medis. Kenapa? Kamu ada berpikir sesuatu sebelumnya? Ada. Apa kamu pikir? Karena di atas jam 12 itu dapat tadi. Oh. Di atas jam 12 itu ngebet itu sakitnya ngebet itu kayak aduh. Jadi kamu pikir apa ini? Hantu, jin atau apa? Ya mungkin karena Atau dibuat orang? dulu saya juga pernah konsultasi sih sebenarnya sama Abah Jambrong. Oh. Sama Abah Jambrong. Dulu saya pernah konsultasi juga sama dia. Katanya kamu mau tahu pelakunya atau mau sembuh? Ya kan saya mau sembuh. Ya kan? Udah dapat pertekatan seperti itu ya mau gak mau udah saya berangkat. Oke. Ke Blitar. Ke Blitar. Naik bis. Jauh-jauh naik ke Naik bis Blitar. saya dok. Naik bis. Nungguin bisnya lama. Ya di bis sampai ketiduran mus lapar saya. Oke. Sampai di Blitar? Sampai di Ini Blitar. tahun berapa itu? 2021. 2021. Masih Tahun lalu ya? Awal-awal Tahun 2021. Tahun lalu ya. Iya. Sampai di sana? Sampai di sana ya Rame? akhirnya belum, saya pagi sampai sana jam 6 itu saya daftar udah dapet urutan nomor ke-20 ternyata dok. Pagi-pagi datang ke sana. Pagi datang Urutan aja. berapa? Ke-20. Buset. Itu jam- Kang Udin. Itu saya sampai sana itu jam 5.45 detik dok. Berapa? Jam 5.45 detik. Itu urutan 20 mas? Wah itu urutan 20 udah itu. Buset. Saya daftar itu buru-buru daftar, ternyata saya pikir saya yang pertama, ternyata saya yang ke-20. Ternyata. Buset. Oh, Terus? ya, banyak sih di sana, pasiennya banyak yang Terus datang. sampai di sana? Sampai di sana, ya kita bertele-tele dulu lah di sana. Bertele-tele sampai akhirnya pengobatan itu kita dipanggil dari nomor antrian. Berikutlah nomor antrian saya. Oke, langsung ya. Berarti tapi nggak di pendaftaran nggak dijelasin dulu kayak gitu berapa Enggak, harga? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Waktu ada. kamu dulu nggak ada. Nggak ada. Oh, kalau kan di video yang viral yang saya buat itu kan ada dijelasin nih, kalau kamu mau konsultasi segini, konsultasi dengan Abah segini, Itu nggak ada. yang sekarang ya. Kalau sekarang. saya yang masih yang Padepokan lama. Pada epokan lama. Itu Dulu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu saja sudah nomor 20 kamu ya? 20. Jam 5 pagian itu ya? Iya. Oke. Terus pas ketemu? Pas ketemu ya, sebenarnya saya pengen ngomong banyak sama dia. Ya. Gus, Bang. Ya. Bang, apa Kang ya? Ya pokoknya apalah. Ya, Kang, sebenarnya saya ini ngefans, sebenarnya ini subscriber sampean ya kan. Saya pengen ngomong banyak kayak gitu. Ini penyakit saya begini, tapi saya di depan dia itu terdiam, Dok.
anehnya itu saya tuh terdiam di sana. Oh, kenapa? Karena, Itu- karena tenannya atau kayak Gitu mungkin kena guna-guna kali. Kebanyakan naik bis mungkin mabuk saya itu. Oh, terdiam ya pokoknya ya. Pokoknya terdiam. Habis itu setelah itu baru saya dipanggil. Itu satu-satu ya? Atau rame-rame sih pasiennya? Kebetulan kemarin waktu saya berobat itu kita dipanggilnya berempat. Ya berempat. Di situ ada pasien lagi sebelah saya. Oh, Di belakang saya ada pasien lagi. Oke. Di belakang pasien ada pasien lagi. rame-rame lah ya. Rame-ramenya ada Kayak pengobatan massal ya. Ya, pojokannya begitu. Nah. Kayak antri BLT itu. Dok. Iya. Oke, terus pas dia periksa kamu, periksa dia. Periksa. Periksanya kayak gimana coba? Ini bagian yang sakit kaki saya yang kiri. Saya disuruh selonjor. Ya. Dia ngeluarkan keris petir boboiboy. Oh, keris petir. Keris petir boboiboy Seru itu saya nih. ngerasain, Dok. Oke, Ditempelin keris petir boboiboy itu saya ngerasain. oke. Kayak gimana dia pegang keris petirnya terus? Begini Hmm. suaranya kayak raket nyamuk. Nah. Ya, itu suaranya kayak raket nyamuk. Terus tiba-tiba bunyi ya? Bunyi. Iya, gitu ya. Bunyi itu. Danger berarti. Oh, ini ketempelan ini. Ketempelan. Dan kamu percaya pada waktu itu pasti kan? Iya. Kan waktu itu Marcel gak ada kan? Ya itu saya percaya aja. Karena Kamu dia- malah shock, terkejut atau kayak gimana? Atau kamu ini tipuan nih, trik nih. Kalau terkejut saya agak Ngaku aja nggak apa-apa, sudah ketahuan juga kok. Kalau terkejut saya agak bimbang, tapi kalau seandainya dibilang itu mungkin kayak agak sedikit masuk akal gitu, Dok. Oh, Dengan yang saya rasakan, tapi emang saya nggak jujur sama dia. Kalau di atas jam 12 itu saya suka ngebet Oke. gitu. Suka kambuh. Saya kalau jalan nggak ngesot, Dok. Kalau kambuh, Dok. Oh, jalan suka ngesot Iya, ya. ngesot. Suster ngesotnya mungkin heran. Kamu juga bisa ngesot. Jadi dia pakai keris, bunyinya di mana waktu itu bunyinya? Bunyinya di sini, pas di tengah-tengah jempol ini. Di tengah-tengah jempol itu ada bunyi di situ. Retet-retet itu ya. Itu bulu kaki saya itu seolah-olah kayak nyamuk itu, Dok. Oh iya, oke. Ya. Terus apa katanya? Ini ketempelan ini. Oh, oke. Ketempelan. Ah. Ketempelan melalui darah. Melalui darah. Mungkin saya nginjak duri berdarah. Heeh. Tapi kan kalau saya nginjak duri kan harusnya durinya yang kalah. Oke. Harusnya. Terus? Dibilang ketempelan nih. Ah. Begini. Setelah itu, oh ya udah nanti dipegang lagi sama santrinya. Diajaklah saya sama santrinya ini. Hmm. Dulu yang megang saya itu kalau nggak salah itu Hoiron namanya. Hmm. Ya santrinya itu Hoiron ya kan. Langsung saya bahas lagi. Bukan santri yang itu kan? Oh bukan. Kalau dia lewat doang. Soalnya santrinya sudah nunggu di situ tuh. Kalau memang santri itu bisa kita gebukin rame-rame. Pernah itu saya lihat juga pernah itu, Dok. Saya Itu juga. pernah ngeliat Itu ini. juga. Iya. Bagian gerbang luar dia. Nanti. Masalah santri nanti. Nanti ya. Ya pokoknya seperti itu aja sih, Dok ya. Jadi bawa santrinya terus? Di bawah santrinya setelah itu ini kan agak parah kata dia. Oh, agak parah ya? Agak parah kata dia ya kan. Ini kalau seandainya penarikan di sini berapa? Ini harus penarikan ini. Dia Ini- bilang? Ini harus penarikan ini di sini. Dia bilang harus penarikan? Harus Oke. penarikan di sini. Gitu ya kan. Kalau dikerjakan sendiri kemungkinan kayaknya nggak bisa. Ini harus penarikan di sini. Berapa biayanya? 5 juta, Dok. Dia bilang? Biayanya 5 juta. Terus? Dia bilang 5 juta. Hah? Saya mau kejang-kejang nggak bisa. Kalau dibilang saya kaget, iya. Masalahnya di kantong itu kan saya udah ngamplopin. Biasanya katanya mahar seikhlasnya. Kamu bawa berapa? Saya, Hmm. dok saya bawa uang ya 5 juta itu pas, Dok. Pas. Ngepas, Dok. Iya kan, masalahnya itu udah saya pakai buat ongkos, itu udah saya pakai buat tetek bengek di jalan. Dari hasil kamu gojek itu ya? Iya. Oke. Lalu? Setelah denger itu ya mau nggak mau saya korek lagi tabungan saya lewat kakak saya. Oke. Dan akhirnya kamu penarikan? Penarikan di situ. Penarikan. Karena kamu percaya? Percaya. Percaya. Padahal medis bilang ini nggak apa-apa. Itu cuman hanya tumor pembuluh darah. Nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, berbahaya. Lalu ini Terus kamu pindah ke Kang Udin, Iya. dibilang ini berbahaya, terus 5 juta harus gitu ya. ya. Santrinya beli pun bilang juga ini ya kalau mau harus penarikan ini gitu. Katanya emang ini kan udah lama penyakitnya. Memang udah lama penyakitnya, Dok. Ini kurang lebih penyakitnya ini dari kelas 6 SD saya. Oh dari senam Dari kelas 6 SD mungkin itu saya ngerasain cuman hanya sakit-sakit biasa kayak keseleo,
pegel-pegelino, gagal ginjal. Enggak sampai gagal ginjal ya. Enggak sampai. Cuma itu aja dok. Ngelawak nih Mas. Cuma itu aja. Terus habis sudah selesai, Habis sudah Sukri, nanti kalau misalnya ada yang masuk jangan berisik bilangin. selesai, Dok. Terus habis sudah selesai dia tarik ya gimana caranya dia tarik? Ditarik itu pertama setannya dulu yang ditarik dari saya. Hmm. Ya kan? Ya setannya yang di mediumisasinya itu udah ngomong-ngomong nggak jelas begini. Oh dia pindahin? Dipindahin. Dok. Kayak gimana coba cara dipindahin? Umpama dokter Saya. Umpama dokter ini saya ya. 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 Kayak gimana saya? Ini santrinya ya. Iya. Santrinya. Ini dia santri ya. Ini mediumisasi nih. Oh, mediumisasi, Ini mediatornya. oke. Kayak gimana? Ditarik dari saya begini. Ini- Baca ayat dulu. Bacanya gitu bacanya. Oh gitu aja. Ya gitu aja. Oke. Soalnya belum hafal Qurannya. Ditarik ke mediumisasi langsung. Langsung saya yang jadi. Jadi, Apa iya. Gandarwo nanti di situ. Oh gitu. Iya. Terus kamu jadi apa yang di situ? Siluman apa yang di situ? Nah, Coba? biasanya Waktu sih kamu aja. Waktu kamu siluman apa? Waktu saya itu kayak ular gitu. Hah? Kayak ular, tapi nggak kayak ular banget sih. Kayak apa ya? Ya mungkin kayak kuskus, kayak kukang lah modelnya begitu kan. Dok, ya. Oke. Model begitu. Ya kan? Saya tanya, Hmm. ini penyakit di saya ada berapa ini? Kamu yang Ternyata- tanya ya? Iya, saya tanya ada berapa. Kalau seandainya memang ada, tolong ditarik. Hmm. Udah, itu mediator sebenarnya saya udah curiga, cuman dia udah nggak jelas lagi ngomongnya dok. Curiganya kenapa? Curiganya karena saya pertama dia gereng-gereng, Hmm. ya, nggak mau keluar, Hmm. nggak mau keluar. Setelah sudah saya suruh ambil lagi di barang yang ada di sini. Katanya kalau memang ada barang, udah di situ nggak jelas lagi tuh. Hmm. Nah jelas-jelas lagi baru ditarik dari sama dia. Dia tarik sama dia itu modelnya begini dok. Umpama nih kaki saya, ditarik ke begini sama dia, terus langsung begini, Hmm. barangnya dikasih lagi ke santri yang satu, Hmm. dibawa ke Bang Udin. Hmm. Ya, dibawa ke Bang Udin. Bang Setelah- Udin nggak ada di situ tadi? Nggak ada, belum. Yang narik itu siapa? Santrinya. Santrinya yang narik. Santrinya. Bukan Udin. Bukan, itu sebelum Bang Udin ya. Santrinya Itu sakti-sakti ya. Sakti dok, sakti. Ini mungkin saya juga pernah ngeliat dia. Ini juga kayaknya dia sakti ini kayaknya dok. Nanti kita wawancara. Sesakti Iya. apa dia? Iya. Mungkin bisa jalan di atas air, bisa di atas pohon, Banyak kan nonton pendekar film silat. masuk parit. Ya, kita nggak tahu. Oh, oke. Jadi kamu yang dibilang dia ketempelan itu, habis ketempelan dipindah, santrinya yang tarik, yang pindahin medium kayak gitu ya? Ya, Santrinya ya? mediumisasi itu santrinya. Aduh, itu santri belajar berapa lama itu? Itu santri kalau dibilang Agak saya senior pasti ya? umurnya 40 tahun di atas ke bawah kayaknya. Oh, oke. Santri yang pindahin ya, Iya. habis santri yang pindahin, habis itu dia ngambil sesuatu, baru dikasih ke Kang Udin. Nggak dikasih, pokoknya saya taunya bawa ke dalam, Heeh. tiba-tiba baru dah Bang Udin nongol. Heeh. Bang Udin nongol yang lagunya begitu tuh dok kan ya. Langsung saya kan posisi begini dipegang kaki saya dok. Lama-lama kok anget, panas, ngebul. Dalam hati saya, wih sakti ini, wih mantep ini. Kurang apa saya 5 juta begini. Dalam hati saya awalnya. Ya kan ngebul, baru digini sama dia. Ditarik sama dia begini dok. Ya kan dipegang begini. Yang saya ininya, mungkin saya pikirnya dia tuh suruh nebak santrinya, ya, tebak barang apa ini, ya kan? Kalau yang tahu bisa nebak, dia ngambil kaos. Itu kan ada kaos, kaos ini apa sih ini? Hadiah, Iya. ya kaos event. Nah, ini dapat kaos begini. Ternyata yang keluar itu semacam keris kecil, agak gepeng, tengahnya itu bolong itu dok. Oh, gitu. Keris ya. Itu keris ukuran segini. Kalau waktu saya ditarik itu ukurannya segini kurang lebih. Sama yang kayak penemuan yang punya saya yang viral itu kan? Agak gede Tapi lagi. Beda bentuk aja cuma. Beda bentuk aja. Tapi kayak gitulah bentuknya. Kayak kurang gitu lebih. bentuknya. Soalnya yang lain-lain juga banyak begitu dok. Dan kamu takjub? Sangat. Sangat. Karena kan megang kaki saya itu lama-lama panas ngebul ya kan. Sakti ini orang nih kayaknya. Ya saya juga nggak bisa sih. Saya terkenal. Klinik saya banyak, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi dia ambil kayak gitu ya. Kamu terkejut lah ya? Terkejut sangat saya dok. Nah. Iya. Apa? Cut dulu. Kenapa? Gas.
Nah, lanjut. Lanjut. Lalu terus abis itu apa lagi yang terjadi? Yang terjadi seperti itu dok, keluar keris. Keluar keris, abis itu Udah selesai. sudah selesai. Dia Udah tinggalin selesai. kamu, sudah. Udah tinggal gitu aja. Sembuh katanya. Enggak, Dia kalau ngomong kamu nggak sembuh kamu sudah katanya. Nggak ada. enggak ada ngomong seperti Pokoknya itu. sudah saya ambil katanya. Pokoknya yang penting penarikan di situ, barangnya sudah diambil. Udah, dia udah nggak berkata apa lagi. Oke, kamu pulang. Ya, pulang. 5 jutanya bayar di depan. 5 Atau jutanya. abis itu baru bayar? Bayar dulu. Bayar dulu. Iya. Bayar dulu bayar baru dulu. ditarik. Baru ditarik. Bayar dulu. Ya, kita juga bayar dulu dok. Kamu tahu nggak? Kamu bayar 5 juta itu untuk apa? Pengobatan. Bukan. Untuk apa, nonton dramanya kayak gitu. Nonton drama ditarik, dipindahin, dia acting gitu. Itu perlu modal. Mungkin kalau drama Korea dok, itu saya udah diputusin dok kayaknya. Jadi habis itu kamu pulang seneng dong, Oh iya seneng. sembuh. Tapi nggak ada perubahan kan? Nggak ada. Nggak ada perubahan. Iya. Terus Udah. ada dikasih obat pulang? Ada. Apa obat pulangnya? Oke sebentar. Bukti dari sana yang saya bawa, yang dikasih dari sana dok. Ini Apa itu? tas B. Ini sakti katanya dok. Ini sudah include. Hah? Ini sudah include 5 juta. Ori itu. Ini Iya. Limited edition itu terbaru itu dok. Iya. nggak ada gambar Udin ya. Udah saya buang itu fotonya mungkin. Ini sudah include tapi 5 juta itu ini include. Iya. Sama Itu sama ini amalannya ini. Ribuan dok. Asma Tasbih Nurzat Sejati dilakukan 7 malam berturut-turut tanpa putus. Jika putus mengulang kembali pada hitungan 1. Itu katanya santrinya nggak pakai itu dok. Harus serius, kita harus serius. Nah, ini adalah bacaan tasbihnya. Ya basmalah. Habis itu ya batin 1000 kali. 1000 kali loh. Kayak gimana cara ngitungnya ini? Iya. Ya goni 1000 kali. Jadi kamu ngitung ya? Ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, ya goni. Jadi kita ngitungnya di tasbih itu kan ada 99 dok. Oh, ngitung pakai tasbih ini. Nah, ya? di tasbih itu kan ada 99, jadi satunya dalam hati. Berarti Oh. udah 100. Berarti kalau 1 kali putaran berarti udah 100. Oke. Ya, selanjutnya terus begitu dok, sampai bosan dok. Sampai kebal saya. Setiap Itu hari kamu lakukan? Kebal 7 itu, hari? selama 7 hari saya amalkan itu dok. 7 hari. Iya. Dan kayak gimana? Sembuh? Enggak. Ada perubahan sama sekali. Hah? Enggak ada. Nggak ada perubahan Enggak sama ada sekali? perubahan. Perubahannya cuma ya pinggang suka encok, pantat sakit karena kan dalam satu sila itu satu duduk itu kita kan nggak boleh pindah-pindah dok. Udah satu duduk stuck di situ aja udah nggak kemana-mana lagi. Beda duduk udah gagal. Coba saya baca dulu ya ini ya. Siap. Ini tasbih Padepokan Nurzat Sejati. Amalan ini memiliki kekuatan yang benar-benar dapat dirasakan oleh orang yang mengamalkan dan memiliki berbagai macam khasiat goib yang nyata. Setiap bacaan dibaca 5 putaran tasbih 500 kali setiap malam Jumat atau setiap 1 bulan sekali pada malam Jumat. Cara penggunaan: 1. Kebal senjata tajam, bisa dicoba. Wow. Anda insya Allah akan kebal senjata tajam bila diserang musuh. Anda bisa mencoba kekebalan ini untuk kebal bacok. Setelah sering diwiridkan, insya Allah akan mencapai tingkat seterusnya. Tolong kasih yang kemarin dong. Siapa itu? Siapa itu? Yang ini? Yang asosiasi. Siapa tahu? Iya. Intinya semakin sering digunakan untuk wirid dan istiqomah, maka akan semakin besar energinya. Tapi mohon jangan sering coba. Tapi mohon jangan sering dicoba, kasihan kodamnya. Capek kan? Wah. Untuk memperkuat kekebalan senjata tajam ini, bacalah 1, 2, 3, 4 1 putaran tasbih setiap selesai salat subuh, paling tidak seminggu sekali. Waduh, tunjuk penggunaannya. Ini boleh nggak tuh saya aja? Wah mungkin bisa boleh dok. Mungkin dokter bisa jadi kebal nanti dok. Sama saya pengen coba kebal. Pengasihan umum agar dimuliakan masyarakat. Bisa juga loh dimuliakan masyarakat loh. Cuma kok nggak dibikin untuk dirinya sendiri ya? Dia dimuliakan. Itu disegel. Pengasihan khusus penaklukan dan pemikat hati dan rasa kolbu secara cepat dan langgeng. Yang jomblo boleh dicoba. Wah, kamu jujur dengan saya. Yang kamu coba yang mana aja ini coba? Yang Yang nomor 3 kamu coba nggak? Yang saya coba Kamu sudah nikah?
Saya? Sudah dok. Sudah. Sudah. Oh, kamu jujur nomor 3 kamu ada pakai nggak untuk orang lain kayak gitu? Itu Jujur aja nggak apa-apa. itu nggak ada dok ya. Itu yang saya pakai itu sebenarnya niat saya Hah? ya buat ini nih, Benar. buat kesembuhan. Benar. Kalau pacar ya boleh lah kalau emang ada. Benar. Jadi yang kamu baca cuma yang atas saja. Cuma yang atas aja Atas dok. saja. Kalau Tapi yang bawah ini kamu baca nggak? Bahwa ada kemampuan lain untuk tasbih ini dan iya sempet cuma hanya saya baca doang. cuma baca doang. Iya. Tapi nggak kamu Itu kan penjabarannya. Oke. Iya. Saya tetap baca lah ya. Siap. Penglarisan dagangan atau apa saja cepat laku. Buset, jago ya. Taruh dan gantung tasbih ini, tasbih yang biasanya Anda gunakan wirid amalan makrobi di tempat usaha Anda. Wah, ini bisa gantung di klinik saya nih. Ada Bisa. 23 nggak? Cabang saya 23. soalnya. Bisa jadi. Di tempat usaha Anda, insya Allah Anda akan melihat perubahan yang nyata. Waduh, boleh nggak telepon dong Kang Udin dan minta 22 lagi dong. Aku udah punya 23 cabang. Diganda. Mendatangkan kekuatan goib untuk apa saja. Pada bacaan 5, malam hari sebanyak 3 kali putaran. Dibaca dalam hati sambil memejamkan mata. Kemudian baca bacaan 3 kali tanpa memakai tasbih. Taruh dulu. Tasbih ditaruh di depan Anda. Baca bacaan dalam hati sambil memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan goib. Wow, luar biasa. Saya mau jadi murid ya. Kewibawaan terpancar dapat mempengaruhi orang. Wow. Jadi dia ini efek tasbihnya luar biasa ya, bisa mempengaruhi, bisa wibawa dan terpancar bisa mempengaruhi orang. Untuk ketentraman hati dan ketenangan pikiran bisa juga. Memanggil uang secara alami. Wah, memanggil uang secara alami mempercepat datangkan uang untuk hidup berkecukupan. Nah, ini penting untuk dibaca nih. Ini penting banget nih. Ini abis ini pasti laku. Siapa yang pengen saya jual ya. Saya buka dari harga 1 miliar rupiah. Siap. Soalnya ini bisa datangkan duit. Baca bacaan 1 dan bacaan 3 serta bacaan 6 masing-masing sebanyak 3 kali putaran pada malam hari. Setelah selesai Anda berdoa, ya Allah, saya mohon kelimpahan rezeki berlimpah dan banyak barokah. Dan setiap bacaan itu pada siang harinya Anda akan memberikan uang minimal 100 rupiah kepada orang miskin atau yatim piatu dan waktu sebelum sholat asar. Contohnya, bila Anda melakukan pada malam Rabu malam, maka pada Kamis siang Anda akan memberikan uang tersebut sebelum sholat asar. Lakukan beberapa kali amalan di atas, insya Allah Anda akan merasakan manfaatnya. Wah, luar biasa. Boleh saya coba nih? 100 rupiah ya. Siap, Oke. siap. Oke, bisa saya coba supaya saya cepat kaya. Yang ke-9, hutang cepat terbayar. Bahkan hutang aja dia bisa loh Udin. Waduh, dia bohong dengan saya. Inilah saya nggak suka dengan Udin ini. Ini Udin bohong dengan saya. Karena dia duduk di sini, dia bilang dia nggak sakti, Pak Dokter. Saya tuh nggak sakti, Pak Dokter. Dia bilang. Ini bohong, Hans. Bohong. Sakti loh dia. Hutang cepat bayar. Apa kamu lihat dia? Kamu pengen cepat bayar hutang pakai dia? Cicilan, Sob, cicilan. Bila Anda mempunyai hutang, lakukan amalan seperti nomor 8 di atas. Nomor 10, pemanggilan jodoh dengan cepat dalam 89 hari. Gila, buset. Jadi bagi kalian semua yang jauh dari jodoh, ini kalian bisa hubungin Kang Udin. Kang Udin bisa punya bacaannya dalam waktu 89 hari, kalian bisa dapat jodoh. Kang, ini saya endorsein, Kang. Siap. Suami istri tidak akan bisa berselingkuh, terikat hatinya. Wow, luar biasa ya kemampuan Kang Udin ini. Taruhlah tasbih makrob di kamar Anda, insya Allah suami atau istri Anda terhindar dari perselingkuhan. Bila selingkuh, akan cepat kembali ke jalan yang benar. Tolong jauhkan dari kamar saya. khusus pasal ini tolong jauhkan dari kamar saya. Bangkitkan kecerdasan, puncak daya rohani. Bisa cerdasin juga, gila. Pukulan berbahaya membuat lawan tak sadar. Jadi bisa buat pukulan, membuat lawan tak sadar. Jadi kayak tinjunya itu mungkin ada energi. Yang ke-14, gila banyak banget ternyata. Sampai 27 loh, saya bacain aja lah. Kayak baca undang-undang dasar loh. Nah, ini tapi kamu beli 5 juta murah loh. Dengan segala khasiat ini murah banget. Saya yakin pas keluar dari sana kamu pasti bilang kan murah banget kan.
Oh enggak dok. Apa yang kamu rasakan keluar dari sana dari 5 juta? Jujur aja, pada waktu itu, jangan sekarang. Kalau sekarang kamu pasti ngerasa ini. Pada waktu itu kamu rasain apa? Pada waktu itu yang saya rasain tuh, ya mungkin dengan keyakinan yang apa yang udah saya keluarkan ya semuanya itu, mungkin saya udah yakin sembuh. Ini dulu dok. Tapi ikhlas dan pada waktu itu kamu puas dengan hasil 5 juta itu? Awalnya. Awalnya puas. Tapi kan kita belum sampai tahap selanjutnya. Kan tahap selanjutnya kan dikerjainnya di rumah dok. Ya, tapi pas pulang itu puas lah ya. 5 juta tuh pantes banget. Wow, sampai santrinya nih tasbih kamu kalungin aja, biarin mau dibilang kayak dukun nggak apa-apa. Santrinya bilang kayak gitu. Iya. Emang kita lagi kalau aku juga bercanda-canda. lihat kayak gini, aku mau pakai. Penyembuhan orang kesurupan dan kena sihir, penarikan benda goib sebagai penguat rasa untuk menangkap pertanda alam yang nyata maupun goib. Gila, jadi sakti dong pakai tasbih ini ya. Bisa digunakan sebagai media pengiriman pikiran untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jauh. Oh, gila nyampe. Saktian. Sakti. Langsung Sakti. berasa dok itu Sakti. dok. Boleh nggak saya beli? Hah? Saya beli ya. Ya boleh, buka harga. Sebagai media penguat pengiriman pikiran raga batin membantu orang dari jarak jauh. Gila. Untuk menghantam orang lain dari jarak jauh. Aku harus jaga ini. Kalau nggak diambil karyawanku. Kameramenku itu ambil ini. Sembuhkan dari tangkis sihir santet kembali ke pengirim. Wow. Membantu mempercepat konsentrasi pikiran dan kolbu menuju ke dalam rasa sehingga mudah dapat ilham dari alam goib. Wow. Bisa menghalau mendung untuk memindahkan hujan. Kalah Mbak Rara. Apakah Rara punya kalung ini? Tasbih yang sering digunakan wirid amalan Nurzat sejati bila dipakai zikir atau mendalami ilmu goib akan melipat gandakan kekuatan zikir. Wow, kalau zikir pakai ini lebih meningkat. Untuk mengobatin orang kesurupan, baca amalan nomor 8. Untuk menagih hutang dan membayar hutang. Ada nggak ya supaya hutang kita nggak dibayar kayak gitu baca-baca? Pakai somasi dok. Ini terakhir nih. Masih banyak kekuatan dan karomah dan hikmah lain yang dapat Anda rasakan sendiri setelah Anda ajak mengamalkannya. Ajak itu apa ya? Sungguh-sungguh kali ya? Istiqomah. Oh, istiqomah. Ya, Oke, sama ini ya, halaman sama. terakhir nih. Asma Tasbih Nurzat sejati. Luar biasa. Saya tuh tadi pegang dengan tidak sopannya setelah saya tahu manfaatnya kayak gini. Kita harus melakukan dengan baik. Siap. Sembuh, Mas? Enggak. 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 Kamu kurang bacanya kurang benar. Oh itu saya udah sungguh-sungguh banget dok. Sesungguh-sungguh banget. Sesungguh-sungguhnya karena namanya orang sakit kan pengennya sembuh ya dok ya. Ya kan harapannya pengennya sembuh. Udah. Sudah benar-benar sungguh-sungguh banget. Sungguh-sungguh banget. Berapa hari kamu kerja? 7 7 hari. tanpa putus ya dok. Enggak, kurang lah mungkin. Mungkin 999 kurang 1 misalnya kayak gitu. Kamu hitungnya sudah benar. Itu benar. Atau mungkin kelebihan. Itu hitungannya benar. Sudah Pas. hitungannya benar. Itu hitungannya pas ya. Oke. Rasanya sudah itu saya rasa udah mantap banget itu. Terus kamu komplain nggak? Nggak sembuh? Oh itu dulu saya pernah chat lagi adminnya. Nah, Saya pernah chat lagi adminnya. Cuma dibaca doang dok. cuma dibaca doang. Cuma dibaca doang. Ini bagaimana saya belum ada perubahan. Hah? Ya, ini saya belum ada perubahan. Saya chat lagi adminnya. Cuma dibaca. Atau saya datang lagi ke sana apa gimana? Atau nanti ada amanan lagi yang selanjutnya. Atau dikerjakan lagi nanti selanjutnya bagaimana? Nggak ada. Cuma dibaca saja. Cuma dibaca aja. Ya itu nanti. Itu sebenarnya saya udah menjelaskan itu udah lama itu dok. Udah 1 tahun yang lalu. Dan akhirnya kamu merasa bahwa itu benar-benar, aduh, zong. Gara-gara pesulap merah ini. Gara-gara viral ini. Gara-gara viral ini sebenarnya baru sekarang-sekarang ya. Padahal saya sebenarnya bahas dia itu dari dulu dok. Udah dari dulu. Ada yang bilang nanti mungkin nanti Kong Abi akan menjelaskan. Itu saya karena saya memang live-nya sama dia. Saya jabarkan semuanya di situ dari awal datang sampai saya pulang sampai sekarang. Udah nggak ada. Tapi nggak sembuh dan masih ada. Masih sakit kalau jam 12 malam. masih seperti ini. Masih seperti Masih itu. seperti ini. Tapi nggak ada masalah apa-apa kan? Ya, alhamdulillah sih nggak ada. Paling kalau kumat doang dok. Kalau kumat doang. Tapi kamu sudah dijelasin dokter belum permasalahan kamu apa? Ya permasalahannya sih cuma hanya seperti itu. Karena di paha belakang saya ini dok,
yang dioperasi segede gini, yang diambil cuma segini dok. Di Itu dokter? diambil, iya. Di dokter. Itu cuma segini yang diambil. Oke. Sama dokter. Sebenarnya sakit kamu kalau sekilas yang saya lihat ya, sebenarnya sakitnya nggak berbahaya sebenarnya. Mungkin dokter yang meriksanya yang lebih berhak lah untuk menjelaskan. Sebenarnya penyakitnya itu memang adalah tumor. Karena dia menekan saraf, makanya kadang ada nyeri di sarafnya sehingga kamu susah berjalan. Tapi sebenarnya itu penyakitnya tidak berbahaya dan tidak mengancam nyawa sebenarnya. Kalau mau diangkat sebenarnya bisa dilakukan operasi atau apa, mungkin tapi bisa dikonsultasikan ke dokternya mungkin. Tapi ini nggak perlu datang ke, yang jelas ini nggak perlu datang ke orang pinter sih menurut saya. Dan juga terbukti kan, teman-teman, terbukti kan bahwa nggak hilang. Bener kan? Benar. Perbaikan nggak? Apanya? Lebih mending nggak? Ngecil? Kagak kan? Enggak. Kagak, oke. Berarti zong. Rasanya pun juga sama aja dok. Rasanya Nggak pun sama. pernah berubah. Zong. Ini apa itu? Zong, oke. Itu Oh kalau ini sebenarnya satu set. Ini Oh, satu set. itu apa tuh? Ini minyak sebenarnya dok. oh minyak. Kemarin itu kan sebenarnya minyak itu ada tempatnya dok. Modelnya seperti ini. Hah? Ada tempatnya. Ini ada 8 kurang lebih. Hah? Ini di apa ini nih? Karena ini kan minyaknya ini kalau nggak dipendam dia taruh di atas pintu. Pokoknya yang setiap orang itu lewat. Berarti kan di pintu dok. Oh, taruh di depan pintu kayak gitu. Jatuh, pecah, buyar, hampir. Ini sisanya. Itu sisa-sisanya ini seperti ini. Oh, sudah kamu lakukan juga. Sudah. Mak kamu tanya nggak ini apa gitu? Enggak sih, nggak tanya. Alhamdulillah sih dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Iya. Yalah, jangan sampai ada yang tahu lah, kesian kamunya. Kalau dia Tapi kalau tahu, video ini tayang kamu nggak tahu. kalau dia tahu dok, ya, kalau dia tahu ini minyak, kan sekarang minyak lagi mahal. Ini minyak dok. Iya. Takutnya betul dibuat juga. goreng ikan asin sama dia. Betul juga, Itu betul yang saya juga. takutin itu. Ini dengan Mas Fulkon kenapa Mas? Iya, Sakitnya apa, Mas? Saya sih nganter keluarga Pak Dokter. Ya. Saya nggak. Oh bukan Mas Fulkon. Iya. Siapa Mas? Saya yang nganter keluarga, anak istri saya, adik saya gitu kan satu mobil waktu ke Blitar itu. Yang sakit siapa? Yang sakitnya si Ade. Adik kamu? Iya Ade, Nuri namanya. Oke. Sakitnya apa? Konsultasi lambat jodoh gitu. Lambat jodoh. Yang tadi dokter bacain mungkin Umurnya berapa Mas adiknya Mas? umurnya si Nuri teh 30-an lah. 30 berapa Mas? 30 berapa? 36. 36. Oke. Belum pernah pacaran? Udah, Sudah. bahkan dia janda gitu, Dok. Oh, janda. Janda kembang. Janda kembang. Oke. Terus pengen cari Jadi jodoh. ada berita-berita dari keluarga saya katanya ini di apa namanya dijailin sama orang kayak gitu ya kan. Kebenaran saya lagi ada miliknya, rezekinya gitu kan. Saya memangnya suka ngeliat konten-kontennya si Samsudin itu. Asalnya dari YouTube, Bang. Iya, asalnya dari YouTube. Justru saya tertariknya awal dari YouTube. Kenapa Mas lihat di YouTube kenapa dia sakti ya? Saya tuh tertariknya bukan kesaktiannya karena kalau kesaktiannya kan di YouTube banyak kesaktian. Jadi apa Mas? Kegantengannya? Lemah lembutnya, sopan santunnya ya gitu. Kayaknya kayak orang yang alim banget gitu. Piye Mas? Gimana? Piye Mas? Mulai sekarang aku mau lebih alim supaya aku nggak boleh ngegas. Iya, seperti itu. Jadi dia ngomongnya sopan santun, lemah lembut. Siap Mas? Kayak gitu saya awalnya tertariknya seperti itu dok. Dan biaya pengobatannya juga pun nggak bayar, nggak kena tarif. Oh, Awal kamu dari lihat itu YouTube. terkesan dari apa namanya perawakan dia yang santun. Nah gitu. awalnya kalau Tapi kamu saya lihat juga dia sakti kan? Kalau nggak kamu nggak akan kesaktiannya kan di YouTube udah hal yang biasa kalau di YouTube itu yang buat kesaktian. datang. Ya, tapi kamu percaya juga bahwa dia sakti. Ya dari penampilannya dan apa yang dia bacakan dan apa yang dia sering nasihati yang benernya ya saya percaya. Oke. Kalau saya nggak percaya saya nggak mungkin datang ke Blitar. Oke. Dari mana Mas ya emang ngomong-ngomong? Sayanya dari Tangerang Kota. Dari Tangerang pergi ke Blitar juga Iya, Mas? Tangerang. Bawa adik Mas ya? Saya bawa istri, anak 2 sama adik kandung 2 sama keponakan 1. Yang berobat siapa Mas? Yang berobat itu Nuri. Hah? Nah, saya yang ceritain, tapi setelah Yang berobat cuma satu Mas? Iya Itu sebetulnya. camping apa berobat Mas? Tamas ya mungkin dok.
Mas kalian apa? Mas camping atau tamasya ke Blitar, Mas? Ya. Yang berobat satu yang ngantar banyak, Mas. Iya, maksudnya nanti pulang dari situ kita mau kemana gitu. Mau Dok. jalan-jalan lagi gitu ya. Nah, tapi memang tujuannya salah satunya mau berobat. Berobat. Datang Nuri supaya itu. enteng jodoh. Ya. Adiknya. Ya, maksudnya. Oke, terus pas datang ke sana kayak gimana, Mas? Ini Datang seru sono nih saya ceritanya. pagi, datang sono belum dibuka gitu kan Dok ya. Jam berapa datang? Jam 6, jam 6. Jam 6. Jam Kalian 6 pagi. pagi-pagi ya? Karena kan datang? saya ngejar supaya nggak ngantri gitu. Oh, karena sudah tahu bahwa kami di situ ya. Iya, kayak gitu. Sampai di sana? Sampai di sana saya dapat antrian yang ke berapa gitu, di atas 10 lah, saya lupa lagi ya antriannya. Rame ya? Rame, memang saya akuin rame yang berobatnya. Saya akuin terus, nah udah dapat antrian juga nunggu lagi karena kan Samsudin ini belum keluar. Belum keluar. Belum keluar. Setelah penuh baru Samsudin keluar. Hmm. Ke depan pintu yang biasa. Oke. Nggak ngasih sholawat apa tausiah dikit. Nah di situ baru dihitung antrian. Oh, jadi dia ketemu dulu di mimbar, dia ngomong tausiah dulu rame-rame ya kayak gitu. Iya ya? di depan pintu itu, di bawah gitu Dok. Rame-rame tapi? Heeh. Pasiennya dengar semua? Udah dengar semua. Dengar semua. Jamaah, Dok. Berjamaah ya, Jamaah jamaah. berobat itu. Dia ngomong apa di situ? Dia paling ya ngasih yang baik-baik kayak gitu, dakwah yang baik-baik gitu kan. Terus selawat dia yang suka dia pakai itu, Nurijat kan selawatnya. Kayak gitu, setelah itu baru udah diobatin, ditanganin sama dia. Satu-satu kayak masnya tadi ya? Satu-satu kayak ini. Satu-satu baris, gantian, Ya, ada yang geser. santrinya juga yang nanganin, karena saking banyaknya pasien. Satu kayak gitu bisa berapa sih? 100 ya katanya? Iya, 100 sampai. 100 ya? ada. Salah 100 kemarin waktu pas saya datang itu emang 50, 60, ya 70 ke atas. Oke. Pas adiknya jadi dibilang apa? Jadi kan saya setelah dia udah keluar tadi, terima, terus tamu nih, ngadep dulu ke dia, ke ruang tamunya. Saya digiring sama santri bagian dalam, ngadep ke temu Samsudin itu, ada istrinya juga tuh kan. Di samping Samsudin ada istrinya juga. Saya ngobrol dari mana gitu kan, tanya dari Tangerang, istri saya Bogor gitu kan. Ini saya mau nganterin ini adek, atau saya lambat jodoh. Oh iya, nanti kita bantu. Dia bilang begitu. Nggak lama ngobrol juga nggak banyak pembicaraan. Kita udah aplusan lagi keluar, karena kan ada yang lain lagi ya. Nah saya keluar itu, ke gerbang yang hitam itu yang besi. Saya digiring sama Mas Ian itu. Kalau sekarang kan saya kenal nih Mas Ian. Mas yang mana mas? Santri yang itu mas? Maksudnya ini kenalnya setelah kemarin dia nelpon saya di video call. Fix ya santri ini ya? Santri ini. Jadi ini benar-benar mantan santri kan? Nah, itu. Saya Jadi, juga sempat pernah ketemu dia juga kayaknya. Oh iya. jadi saya digiring itu pas keluar gerbang, ya kan. Saya ketemu sama santrinya, giring ke arah WC kan disuruh mandi. Saya diomongin tuh, kayak diomongin ini kalau mau dikeluarin penyakitnya ini harus bayar sekian juta, 5 juta gitu kan. Oh, Penyakit? penyakitnya Kan itu. nggak lambat jodoh, itu penyakit ya? Ya karena kan katanya ada yang jahilin Oh, ada gitu, yang jahilin. katanya. Nah itu digiring ke WC sambil diomongin nih sama Mas Ian. Kalau dulu sih saya belum kenal namanya Mas Ian itu, cuman kan Oh saya Mas masih Ian yang nawarin? Ini ada yang ngejelasin ini. ngejelasin Mas Ian ya? Jelasin ya Mas ya? Mas Ian. Mana Mas Ian ya? Mas Iannya yang jelasin, Mas Iannya otomatis jelasin atau disuruh Mas Udin Mas? Kang Udin? Memang aturannya di sana begitu. Aturannya. Saya ngejelasin sama Abang Furkon ini cuma masalah mandi. Oh masalah mandi doang. Masalah mandi terus Mahar. jelasin untuk penanganan 5 juta itu malah Ke dalam aja ke admin kan. Segar. Iya. Oke, terus dia bilang apa adminnya? Ya kalau kata saya kan ini kan kalau saya lihat di YouTube ini kan nggak ada mahar-mahar. Ya kan apalagi tadi Udinnya juga ngomongnya kasihan orang ini perlu kita bantu. Kan begitu enak ya kan. Kok ini pas saya digiring ke kamar mandi mau dibersihin kok jadi bayar 5 juta gitu kan. Kalau gitu saya mau nanya aja ke Samsudinnya gitu kan. Kalau Mas Ian nih silakan kalau mau nanya. Dia sih nyuruh. Iya. Cuman pas di dalam itu pas saya mau masuk lagi ke ruang tamu Samsudin, ada santrinya juga ngegiring saya ke kantor admin. Oke. Begitu. Setelah saya mandi nih ya. Iya. Nah, ngirim kantor admin, nego aja kalau mau nego berapa ya kan. Ya saya nggak ada kalau 5 juta mah, ya kan adanya 3 juta. Cuman ini kan penyakit dikeluarin. Artinya kalau penyakit dikeluarin kita nggak capek-capek wiridan, nggak capek tadi apa itu yang diamalin itu tadi 99 apa gitu kan.
Nggak capek-capek, artinya kita udah instan. Oh ini namanya wirid ini ya? Iya. Oh ini namanya wirid, aku baru tahu loh. Wirid. Ini yang namanya wirid yang kata si pesulap merah wirid. Oke, Ya. terus? Setelah saya bayar pakai debit, ya kan, truk debitnya kan udah kelamaan hilang, udah nggak saya simpen, yang saya simpen masih ini yang saya simpen. Oh ini dikasih ini. Mm-mm. Ini punya masnya ya, mas Purkon ya? Iya, punya saya nih sama garamnya tuh, Oh, apa itu mas? garam Oh, kasar. terus? Oh ini tasbih juga? Iya, itu. Tasbih juga dikasih. Ini suruh wirid Kalau juga mas? saya sih jujur setelah saya keluar dari pendepokannya di parkiran mobil, saya duduk mau pulang mobil, wah gue ditipu ini kalau begini. Saya begitu langsung punya Oh, rasa kamu sudah- itu. Kenapa? Karena kan satu kerisnya nggak boleh dibawa, Keris apa? keris yang keluar dari pala itu. Oh dia ngambil? Iya kan dibacain saya di ruqyah sama dia, pakai sholawat Nurijat itu. Siapa yang di Ruqyah? Saya, anak saya yang kecil yang SD kelas 4 sekarang sama si Nuri. Yang sakit ini siapa mas? Sebetulnya si Nuri yang saya mau anterin ini saya nganterin si Nuri, Kenapa, tapi kenapa kamu juga di Ruqyah? mungkin karena nominalnya 3 juta kali ya. Jadi 3 orang. Oh, Mungkin ini mah. sama anak kamu juga di Iya, Ruqyah anak juga? kecil saya kan yang 4 SD itu kan enggak, dia kan masih normal semua apa yang penyakitnya, tapi dibacain Yang juga. dapat kerisnya ini mana? Sama di pala saya, di pala anak saya yang si Muhammad Siskapi sama si Nuri. Tiga-tiganya? 3, keris 2, terus yang bentuk kayak cacing 1. Bentuk kayak cacing, bukannya keris semuanya Mas Ian. Tiga-tiganya, padahal nggak ada sakit, masnya. Kalau saya nggak ada. Anaknya juga nggak ada sakit. Nggak ada. Cuma Nurinya yang katanya lambat jodohnya. Iya. Tapi tiga-tiganya keluar Tiga-tiganya keris. keluar begitu. Dan keluar Ini asap peci juga? dibuka gitu kan dibacain sama dia. Gituin. Keluar Pring, asap juga? gitu. Kalau saya kan nggak ngeliat ke atasnya, ke atas yang lihat keluarga saya sih keluar asap dikit. Keluar asap dikit. Habis Kata itu keluarga pring saya. jatuh. Jatuh. Terus nggak boleh dibawa pulang. Lihat dikumpulin ya kan, 3 dikumpulin sama dia dari tisu ya kan, baru-baru, nggak lama, baru-baru. Terus, nah penyakit dari si Nuri ini, bukan penyakit dari Muhammad Siskapi itu anak saya, atau saya Muhammad Purkon, si Nuri ini ditransfer ke santrinya. Oke. Lalu santrinya ini kesurupan tuh kemasukan gandarwo waktu itu. Waktu itu ya. Semua pasien sama ya. Mau sakitnya kaki, mau sakitnya jodoh, mau sakitnya batuk pilek, semuanya sama dipindahin semua ke santri Ya, semua. makanya Tapi kalau kok dia di sini nggak bisa? Kalau sakit gue. Padahal kok di sini dia nggak bisa ya. Terus pindah karena di sini Gondowo. kan udah kebongkar macam-macam. Iya, kebongkar itu macam-macam. Kalau zaman dari saya belum kebongkar, justru saya di mobil juga saya berdoa dalam hati. Wah, ini gue dibohongin. Terserah lu lah risiko nanti sama Tuhan juga, Tuhan Maha tahu. Kata saya dalam hati begitu. Makanya dengan adanya awalnya itu pesulap merah itu salah satunya mungkin doa saya. Salah satunya. Oke, Mas. Terus waktu pindah jadi Gondorowonya ngomong apa? Ngomong katanya si Nuri ada yang jahatin gitu. Maksudnya ada yang ngejailin gitu. Terus? Jadi nggak boleh nikah. Jadi Gandarwo itu suka sama si Nuri. Begitu. Jadi makanya setiap ada cowok apa-apa, jadi dihalangin sama Gandarwo yang ada di dalam badannya si Nuri. Begitu, Pak Dokter. Buset. Kau jangan ketawa. Saya mah apa adanya Dok. Dia mukanya serius, kalian jangan ketawa. Iya, nggak apa-apa mungkin itu ya kan sekarang kan udah kebongkar. Jadi ketawa Kalau ya. dulu- Iya. Dulu memang dulu saya terlalu bodoh sih ya. Satu mungkin kita waktu itu kan lagi ada duit, itu kan lagi ada uang, jadi kita kesono sini. Sebenarnya kalau sekarang mah kayaknya bodoh gitu. Benar kata dokter ya kan, yang datang ke orang pintar, orang goblok gitu. Sorry Mas, aku tuh sebenarnya gak maksud sih sebenarnya. Iya. Tuh, makanya saya akuin itu. Pas pulang kamu ngerasa sudah salah ya? Salah saya mah. Kalau ini kan pas pulang diamalin, saya mah enggak. Oke. Pertanyaan saya mungkin kayak gini. Dia ada kasih PR nggak? Suruh baca atau apa? Nggak ada? Enggak, justru saya dikasih ini nih. Ini kan Apa nih? ini kan ramuannya katanya suruh mandi, boro-boro saya pakai. Enggak, udah nggak saya kepake. Oh, mandi Makanya kalau pakai ada yang ini. minta saya kasih nih. Cuman ini kan buat barang bukti. Oh gitu. Kayak gitu. Buat barang bukti. Buat barang bukti. Ini Iya. apa nih? Mahal ini Dok, 3 juta. Masih Suwe, kalah. pokoknya suwe saya Ini, itu waktu ini itu. masih kalah. Mas yang di sebelah cuma dapat tasbih. Mas nggak dapat yang kayak ginian 5 juta. Itu ada sih dok. Terus dia ramuan sendirian itu. Mas. Mas bertiga masih mending dapat ya Chris ya. Iya, saya kan bayar ke dianya aja 3 juta. Belum ya, begitulah. Belum saya ngasih uang yang di saku yang ini ke Samsudinnya.
Masih lagi di amplop kan saya biasanya kalau ke rumah kiai atau ustadz kita kan ada pengobatan tuh seikhlasnya. Berarti kan kita udah siap dari rumah nih seikhlasnya kita isiin Oke, amplop ini sama gope nih. gitu. Oke, Mas mau tanya, adiknya sekarang sudah nikah belum? Kalau itu kan lalu, kalau sekarang sih udah nikah. Nah, mungkin Kalau- karena pengobatan dari kamu. Enggak juga, bukan kalau Samsudin mah, jangan pun kalau sekarang ya, setelah saya keluar dari Padepokan, duduk di mobil, mau jalan pulang, saya udah sadar, ini gua ditipu, gua dibohongin. Masa keluar kris dari pala? Sedangkan saya nggak merasakan sakit. Kan namanya keluar kan berarti, namanya kayak cabut di paku, kayak kuntilanak tuh yang dicabut pakunya, kayak gitu. Dan lagi krisnya kok diliatin ke saya itu baru-baru. Baru Iya, nyampe baru dari banget. Shopee. Saya karatan malah, baru. Dok. Hah? Dia masih penting, baru saya karatan loh. Dia kata. Dan Iya, nggak boleh karena dibawa kan pulang. Alasannya katanya dia mau lebur. Dia lagi dia mau lebur, nggak boleh dibawa pulang. Dicetak Bukan, lagi. bukan, kau jangan sembarangan. Dia nggak mau kasih supaya bisa dipakai yang lain, stok terbatas. Jadi harapannya saya sih dengan kalau Samsudin nonton ini harapannya supaya dia sadar, taubat dan akui aja kesalahan. Gitu. Iya, akui aja kesalahan, namanya manusia kan sifatnya salah, bukannya sifatnya benar. Kan al-insan tuh dari kaidah Arab itu al-insan maul khata wa nisyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Artinya kita akuin aja bahwa kita ini memang salah, kan udah viral, kesalahannya udah terbongkar semua, jangan nutup-nutupin kayak gitu. Harapan saya tuh ke Samsudin itu supaya sadar, taubat dan pengobatan yang real aja, yang biasa-biasa aja, jangan pakai trik-trik sulap kayak gitu. Oke. Harapan saya ke Samsudin gitu Pak Mas, Dokter. pengen tanya dulu. Selama kamu diperiksa ada dipijitnya nggak? Dipijit? Nah. Nggak ada. Kamu kalau ada dipijitnya nggak? Enggak ada, Dok. Soalnya katanya izin, dia kan izin Panti pijit tuh. pijat, iya. Itu saya Izinnya baru panti tahu loh, pijat, itu baru tahu saya Baru juga. tahu kemarin itu saya ternyata Baru itu tahu tuh. ya? Gara-gara nonton pijit, podcast saya kan? pijit. Ya, Mungkin iya, itu betul. pijit. Ada nggak dia pijit dikit sambil dia ngambil kepala, mungkin dia pijit tangan, ngambil kepala kayak gitu, Chris nggak ada? Nggak ada, paling diginiin ya. Diginiin aja kalau saya ya, diginiin Nggak ada aja. pijit ya? Nggak ada pijit-pijit. Pegang aja sih, Dok. Enggak sampai diraba-raba juga sih. Jadi Pegang aja. nyesel. Kalau saya di parkiran dia aja juga udah merasa nyesel, dan keluarga saya yang lain, istri saya atau anak saya, adik saya yang diseselin. Oh, saya, bapak yang nyesel. Lagian Mas? sih begitu. Nyesel. Saya. Nah. Iya. Apa harapannya? Dibilang nyesel ya, bubur udah jadi kuah. Iya. Nah, iya. Apa harapannya dengan Kang Udin? Harapannya Nah, ya udahlah, yang bener-bener aja sekarang. yang benar-benar aja. Iya, kalau memang nggak minta dibalikin duitnya. wah, kalau seandainya memang itu ada, boleh. Boleh. Saya ngojek udah dari pagi, siang, sore, malam. Ya, hujan ketemu geledek. Jatuh bangun sendiri. Ya itu dari situ. Karena harapan saya di situ pengen sembuh. Ya namanya orang sakit pengennya sembuh ya. Semua duit ya dikasih ke situ ya pokoknya pada waktu itu ya. Iya. Itu saya total itu kurang lebih sekitar ada ya 12 koma lah gitu. 12 koma. Habis perjalanan sama. Selain perjalanan lagi ya. Iya, ini itu segala macam. Oke. Pengobatannya dia original pure 5 juta dapat tetek bengek ini itu segala macam. Kalau Mas Purkon habis berapa jadi total? Kalau saya sih, kalau saya hitung untuk ke Samsudin aja ya, karena kan saya di luar Samsudin kan saya masih jalan ke mana-mana. Kalau ke Samsudin aja sih 7 jutaan. 7 jutaan. Astaga. Saya kan waktu itu nyewa mobil, nyewa supir, bensin, etolnya aja kan, etol yang paling terpanjang itu 1,5 juta etol. Etolnya ke Blitar itu dari Tangerang sini saya. Oke. Apa harapannya untuk Kang Udin? Harapannya semoga Kang Udin ini taubat, sadar, itu aja Dok saya mah. Ikhlas sisanya. Ikhlas, ya? sudah Oke. ikhlas. Sebab saya juga laporan seperti ini dipanggil gini, istri mah ketakutan. Oh gitu. Tadinya saya mau ngajak anak tuh, anak yang saksinya juga, si Muhammad Siskapi, saya mau ngajak ke sini. Dia kan nyaksin juga. Oke. Bahkan katanya dia ngelihat Samsudin naruh di sini. Oh dia lihat. Si Kapi tuh, udah Kap ceritain aja di sono. Dia ketakutan, nangis ya, kagak mau saya ajak kemari. Gitu. Oke lah kalau kayak gitu punya ya. Mudah-mudahan nggak, tapi ini sudah ditutup katanya sih. Yang paling penting itu sebenarnya ini menjadi pelajaran ya untuk Tuh terutama. kalau sampai detik ini, saya nggak percaya ada manusia di atas manusia lain. Jadi nggak ada manusia yang sakti. Saya nggak percaya. Kalau ada manusia sakti, kenapa asosiasi dukun itu masih ngelaporin ke polisi? Berarti polisi lebih sakti dong daripada Iya, di atas kesaktian berarti polisi ya. yang Kalau lebih sakti. kalau logik aku ya, kalau dia kesel ya, dia kalau memang dia sakti ya santet aja dari jauh.
Apalagi dengan bacaan yang Tadi kayak di jarak gini. jauh. Ih, jarak jauh Jarak ini. jauh. Mungkin dia baca tasbihnya kayak gitu punya langsung nyampe. Ngapain dia ngelapor lagi? Berarti polisi lebih sakti dong daripada Mungkin dia. mungkin ongkos hodam lebih mahal kali, Dok. Kamu bisa ketawa. Kemarin kamu kena tipu. Kalau saya gak kuat bisa gila saya, Dok. Iya. Ya, kan bagi orang kan 5 juta, 12 juta kan setiap orang kan berbeda-beda. Itu kan dengan semua kemampuannya kamu kan pasti kan. Ya saya nggak percaya sih. Jadi yang kayak gini punya, kalau kalian punya penyakit, datanglah ke dokter. Kalau memang kalian belum ketemu jodoh, ya mungkin belum saatnya bertemu. Benar ya Pak ya? Benar Pak. Benar Pak Dokter. Daripada jodohnya nggak dapat juga, duitnya habis. Iya, betul. Dan nggak ada yang sakti. Kalau dia sakti nggak akan buat YouTube dia. Iya. Ini kita ngelihat cuma dari YouTube aja bisa datang. Dan di luar dari mereka berdua itu sebenarnya banyak banget, Mas. Korban-korbannya lapor sebetulnya dengan saya. banyak. Banyak banget. Tapi rata-rata semuanya takut. Ada yang izin dengan ibunya takut lah, katanya hukum, katanya ini, katanya. Iya. Ada yang takut juga, takut nanti ketahuan dia disantet. Astaga, sudah ketahuan seperti ini pun masih takut disantet, coba bilang. Ibu tenang aja Bu, kalau disantet Bu, pesulap merah duluan Bu, itu antrian nomor 1. Nomor 2-nya baru saya Bu. Aku agak napas sih agak lega, karena setelah Marcel duluan baru aku. Saya antrian 2. Jadi Ibu nanti antrian terakhir Bu, masih lama Bu antriannya. Astaga. Masih mau lagi, masih percaya yang ginian? Agak kapok saya. Kapok. Kalau sakit lagi masih mau ke dukun? Enggak. Cukup tahu kayaknya, Dok. Cukup tahu. Mungkin sebaik-baik nolong itu ya Allah. Ya. Oke, good, benar.